Halo Auto Lovers. Dibuat kecewa oleh pemerintah emang menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia. Ditambah lagi, baru-baru ini Omnibus Law udah disahkan. Keselnya sih gak jauh beda pas diputusin sama doi, ya nggak? Padahal nih, kalau ngomongin kehidupan pribadi para pemangku kebijakan yang ada di atas sana, mereka tuh sudah dikelilingi berbagai kemewahan dan namanya gak masuk di persentase penduduk miskin per Maret 2020 yang telah berjumlah 26,42 juta orang. Salah satu bukti nyatanya, macam apa yang telah dirasakan keseharian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju yang juga seorang pebisnis sukses. Kira-kira punya apa aja? Daripada kamu semua dibuat penasaran, dalam segmen Auto Sultan kali ini kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Airlangga Hartarto. Pria kelahiran Surabaya 1 Oktober 1962 ini merupakan putra dari Menteri Perindustrian di era Orde Baru, Hartarto Sastro Sunarto. Setelah menyelesaikan jenjang S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987, mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM ini lalu melanjutkan kuliah program S2-nya. Lebih dari satu kampus, yaitu di Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat, program Master of Business Administration di Monash University, Australia, dan sempat juga menimba ilmu di Melbourne Business School University of Melbourne. Sementara untuk gelar doktor kehormatannya sendiri diraih dari Honorary Doctorate in Development Policy, the Korea Development Institute School of Public Policy and Management, Korea Selatan pada tahun 2019. Sebelum terjun di dunia politik, mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2006 ini lebih dulu berkecimpung dalam dunia bisnis dengan menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris di dua perusahaan, yaitu PT Geraha Curah Niaga yang bergerak di bidang agraria, dalam hal ini produksi pupuk, dan di PT Ciptadana Sekuritas, fokus pada pasar modal. Gak cuman itu aja, pengagum Mahatma Gandhi ini juga masih punya jabatan lain sebagai Presiden Direktur PT Bhisma Narendra yang bergelut di sektor baja dan menjadi komisaris PT Sorini Corporation Tbk Pandan sebagai produsen bahan sorbitol atau senyawa kimia pengganti gula. Waduh, banyak banget tuh Pak perusahaannya. Semoga aja nggak ada terlibat dalam kepentingan pengesahan Omnibus Law deh. Sementara itu, sepak terjangnya di dunia politik baru dimulai pada tahun 1998 setelah memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Partai Golkar. Selanjutnya, di tahun 2004-2009, ia dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar sebelum terpilih sebagai anggota legislatif selama 2 periode lewat daerah pemilihan Jawa Barat 5. Bahkan ia juga sempat menduduki jabatan Ketua Komisi 6 DPR RI yang mengurusi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, dan BUMN. Kedekatan partai pengusungnya dengan kekuasaan di era kepemimpinan Jokowi membuat dirinya dipercaya untuk menjadi bagian dari Kabinet Jilid 1 saat itu sebagai Menteri Perindustrian seperti apa yang pernah diemban oleh ayahnya. Tren yang dianggap positif di mata kekuasaan Jokowi membuat dirinya mendapat kesempatan kembali masuk mengisi pos Menteri Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Jokowi hingga sekarang. Bahkan nih, doi juga sangat getol mendukung DPR kemarin dalam menggolkan pengesahan Omnibus Law. Gimana kalau menurut kamu Auto Lovers? Melihat sepak terjang karir dengan segudang pengalamannya hingga kesuksesannya menjadi tokoh politik nasional, gak mengherankan kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Golkar ini juga terbilang fantastis. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disetorkan terakhir di tahun 2020, nominal hartanya telah mencapai 254,4 miliar rupiah. Jumlah yang naik cukup drastis, mengingat di tahun 2019 sendiri dalam laporan LHKPN yang disetor saat itu, total kekayaannya baru mencapai 81,5 miliar rupiah saat itu. Meroket banget tuh Pak, bagi tipsnya dong.
Dari laporan tersebut juga tercatat kalau politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia ini punya beberapa unit kendaraan mewah yang menjadi bukti nyata ketajirannya. Tapi sebelum kita melihat koleksi mobil mewahnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Yuk kita lanjut. Mobil pertama yang nangkring di garasi rumahnya dari harga termurah ada 2 unit Toyota Innova, masing-masing keluaran tahun 2015 dan 2016. Dimana untuk harganya sendiri sih berkisar di 200 jutaan rupiah dan 300 juta rupiah. Lalu nggak ketinggalan, orang ketiga Indonesia yang meraih penghargaan Lee Kuan Yew Fellowship ini rupanya punya mobil keluaran produsen Jaguar. Namun sayang untuk tipenya sendiri sih nggak diketahui. Namun soal harga yang dicantumkan dalam laporan LHKPN-nya senilai 400 juta rupiah. Jika bosan mengendarai beberapa mobil tadi, ayah 8 anak ini punya pilihan untuk menunjang aktivitas kerjanya sebagai pembantu presiden. Seperti bersantai ria di atas MPV super mewah Toyota Velfire rilisan tahun 2017 yang dibanderol sekitar 900 juta rupiah. Dan yang terakhir sekaligus sebagai unit mobil termahalnya sendiri nih Auto Lovers, Pak Airlangga menjatuhkan pilihannya pada SUV sekelas Toyota Land Cruiser 200 keluaran tahun 2004 dengan harga jual yang menembus lebih dari 1 miliar rupiah. Kece-kece juga ya koleksi mobilnya. Namun rupanya gak berhenti cukup sampai di situ aja harta kekayaan yang ia miliki. Selain berupa kendaraan, aset berharga lainnya dilaporkan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan dengan nilai mencapai 71,8 miliar rupiah yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Manado, Bogor, Gianyar, bahkan hingga ke negeri tetangga Australia juga ada loh. Belum lagi mantan ketua Barisan Muda Kosgoro ini juga punya loh harta bergerak lainnya senilai 573 juta rupiah. Ditambah surat berharga yang nilainya 43,2 miliar rupiah. Harta lain senilai 20,5 miliar rupiah dan kas dengan nominal 6 miliar rupiah. Waduh, sangat menggoda bukan? Oh iya, sekedar informasi tambahan juga nih Auto Lovers, di luar kesibukannya sebagai politisi dan pebisnis handal, Airlangga ternyata juga sosok pemikir. Ia menuangkan beberapa pikirannya dalam beberapa judul buku seperti Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia di tahun 2004. Kemudian di tahun yang sama, ia kembali merilis buku berjudul Membangun Kemandirian, Mewujudkan Kedaulatan Ketahanan Energi Nasional. Dan karya lain beliau berjudul Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkeadilan, yang di-launching pada tahun 2006. Multi talent juga ya Pak. Itulah tadi ulasan mengenai harta kekayaan dan kendaraan mewah yang dimiliki oleh Airlangga Hartarto. Tentu kemungkinan untuk bertambahnya kekayaannya hingga beberapa tahun ke depan masih sangat terbuka lebar. Mengingat putaran roda mesin uang perusahaan miliknya masih terus berputar dan masa jabatannya sebagai menteri masih tersisa hingga 2024 nanti. Itu pun kalau kabinetnya nggak dirombak sih. Oh iya, kalau kamu punya unek-unek seputar pengesahan Omnibus Law, silakan tulis di kolom komentar ya Auto Lovers. Siapa tahu aja ada pihak pemerintah yang melihat aspirasi kamu semua. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!